Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya akan bahas mengenai update kinerja salah satu emiten yang bergerak di bidang semen ya, mendukung properti. Emiten ini adalah Indosemen Tunggal Perkasa atau kodenya INTP. Ini update kinerja full year 2023 ya. Ini juga akan dikompar dengan pemain semen yang lain yang lebih besar ya, yaitu Semen Gresik, SMGR, bagaimana kinerjanya serta valuasi kedua saham tersebut. Oke, sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham, tetap lakukan analisa lebih lanjut. Oke, ini Indosemen, ini berdiri dan beroperasi mulai tahun 1975. Ini perusahaan yang umumnya dimiliki dari luar ya, dari Jerman, yaitu Heidelberg Cement Group. Nah, produknya ada yang terkenal adalah semen 3 roda, selain itu juga ada semen Raja Wali ya. Dan ini juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang beton siap pakai, yaitu Pioneer Beton Industri. Nah, untuk kepemilikan PT Indo Semen Tunggal Perkasa ini dimiliki 50% oleh Beechwood Omnia Limited, di mana ini dimiliki oleh perusahaan Heidelberg dari Jerman, Luxembourg, dan juga Inggris ya. Selain itu juga dimiliki oleh masyarakat ya, NTP ini sebesar 42%, sisanya baru saham treasury. Nah, ini Indosemen memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Dian Abadi Perkasa, PT Makmur Abadi Perkasa Mandiri, PT Lentera Abadi Sejahtera, PT Indomie Perkasa, serta PT Sari Bakti Sejati. Nah, bagaimana dengan bisnis perusahaan? Kita akan coba ulas sedikit ya, berdasarkan sumber dari paparan publik tahun 2024 tadi ya, barusan aja. Nah, Indosemen ini memiliki 3 komplek pabrik, yaitu Komplek Citerep, yang di Bogor ya, memiliki 10 pabrik di sana, jadi menguasai area Jawa Barat memang. Selain itu juga ada Komplek Cirebon yang memiliki 2 pabrik di Cirebon, Jawa Barat juga. Lalu satu komplek di Kalsel, Kota Baru, namanya di, 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 di Tarjun ya. Jadi itu untuk menyuplai juga nanti mungkin strateginya agar dekat dengan IKN. Nah, Indosemen ini juga memiliki terminal-terminal yang terletak di seluruh penjuru tanah air. Ini kita lihat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sudah ada ya, Bali. Jadi mungkin nanti akan expand juga ke area timur yang lainnya, ke Papua, Halmahera. Nah, seperti itu. Jadi semen ini adalah barang yang berat, yang murah. Jadi kalau tidak menguasai supply chain-nya, maka akan bengkak cost-nya ya, tidak jadi efisien, jadinya malah bisa rugi untuk pengiriman semen ini. Nah, indikator utama tahun 2023 data ASI Semen Indonesia ini ya, pasar semen domestik ini tumbuh 3,6% atau sebesar 64 ribu ton ya. Jadi semen itu ada semen kantong dan juga ada semen curah. Semen kantongnya naik 0,1%, sedangkan semen curah ini cukup drastis 13,3%. Semen kantong itu yang biasa kita beli di toko bangunan, kalau semen curah ini yang langsung grosiran ya. Volume semen gerobakan ini belum dihitung. Jadi semen gerobakan itu diakuisisi oleh INTP ya pada tanggal 1 Desember 2023. Ini tentunya untuk memperkuat pasokan di daerah Jawa ya. Pasokan semen juga meningkat seiring dengan pertumbuhan IKN. Ini meningkat dari tahun sebelumnya 27% menjadi 29%. Ini meningkat 91,9% di area Kalimantan. Indosemen juga selain di domestik juga mengirim ke Bangladesh, Australia, dan juga Brunei Darussalam. Pasar domestik sendiri ini terdiri dari Jawa 33,9% dan luar Jawa 20,5%. Pendapatan 2023 ini meningkat 9,9% menjadi 17,9 triliun ya. Ini diakibatkan oleh peningkatan volume penjualan. Untuk beban pokok juga meningkat 8,2% menjadi 12,1 triliun. Kemudian secara EBITDA ini marginnya sebesar 20,4%, lumayan bagus ya, cukup tebal, marginnya 3,6 triliun.
laba tahun berjalan sebesar 10,9% atau 1,9 triliun. Ini mengenai keberlanjutan ya, mengenai bagaimana untuk mengurangi emisi. Nah, bagaimana dengan perkembangan pasar semen? Kita lihat yang garis yang biru ini adalah ini kapasitasnya ya. Jadi kapasitasnya tinggi sekali memang. Sampai tahun 2023 ini ya, 2023 ini kapasitasnya 118 ini dalam juta ton ya. Di forecast 2024 naik ke 119. Sedangkan permintaan domestik hanya di 65 juta ton. Jadi sangat besar ya ini ya, kapasitasnya oversupply. Nah, ini juga kurang bagus ya karena bisa menekan harga semen. Nah, ini untuk porsi dan pertumbuhan pasar semen. Kita lihat untuk ada porsi ada pasar ya di tahun 2022-2023 ini cenderung meningkat ya, di daerah Sumatera juga meningkat, di Kalimantan meningkat 6,9% menjadi 8%, 52% ini turun di daerah Jawa, daerah Nusa Tenggara naik, daerah Timur juga naik sedikit ya. Nah, untuk pasar semen curah ini di Kalimantan naik dari 5,1 ke 8,6%, di Sulawesi turun, di Jawa juga turun ya. Sumatera ini naik 16 sampai ke 19%. Nusa Tenggara naik sedikit, dan di Timur juga naik sedikit ya. Untuk pasar luar Jawa dan pasar kantong curah kita lihat di sini, pasar Jawa ya cenderung sekitar 50%, yang di luar Jawa 48-49%. Ini terdiri dari kantong curah, semen kantong 75% dan curahnya 20%. Untuk di Jawa juga gitu, yang kantong lebih dominan, cuman yang curahnya sudah mulai meningkat ke 33%. Nah, ini kita lihat persentase yang kantong ya 71%, 73% ya turun, tapi yang curahnya naik dari 27% ke 29%. Ini strategi perusahaan untuk mengurangi emisi ya. Kita lihat dengan penggunaan bahan bakar fosil dan konten batu bara low kalori ya, di sini. Tahun 2023 sudah mulai meningkat penggunaan bahan bakar alternatif, dan diprediksikan akan terus meningkat ya, menjadi 42% nantinya. Ini juga untuk mengurangi emisi debu juga ya, terkait dengan keberlanjutan perusahaan. Limbah juga bisa digunakan menjadi bahan bakar. Di sini kerjasama dengan Pemprov DKI ya, untuk daerah Bantar Gebang ya, pengelolaan sampah. Jadi sampah ini juga bisa nanti dijadikan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Ini akan terus berlanjut. Juga pemasangan panel surya di Tarjun dan juga di Terep ya. Lalu Semen akan mencoba memperlakukan perluasan jejak langkah. Ini kita lihat ada 3 pabrik tadi ya. Rencana juga di Maros juga ada nanti, lewat 3 tahun di Maros untuk memperkuat di area timur untuk memudahkan distribusi semen. Nah, Samarinda, terminal Samarinda ini nanti akan menyuplai untuk IKN. Dengan sentimen IKN ini kemungkinan volume penjualan Indosemen akan naik dan kinerja perusahaan akan meningkat. Pandang ke depannya, untuk volume semen domestik diproyeksikan tumbuh 2-3% pada tahun 2024 dengan kuatnya pertumbuhan permintaan semen curah untuk membangun yang gede-gede ya, bangunan gedung segala macam itu pakai semen curah. Indeks harga batu bara yang lebih rendah dan batu bara DMO yang lebih mudah diakses terus mendukung penekanan biaya energi. Jadi kalau harga batu bara murah, tentu saja margin perusahaan akan lebih tebal ya. Di sisi lain, situasi global mungkin akan meningkatkan bahan bakar WTI minyak. Jadi kalau minyak naik, ya kemungkinan batu bara juga naik. Karena batu bara ada
bahan bakar alternatif yang mengganti minyak. Ya, harganya akan berbanding lurus dengan kenaikan harga minyak jika situasi global masih terus berlanjut ya. Kebijakan pemerintah juga ya bisa apa untuk dengan penundaan pajak karbon itu juga bisa mempengaruhi. Lalu ada terminal Samarinda, ada 4 silo baru di sana dibangun kapasitas satunya itu sekitar 2.500 ton yang akan membantu peningkatan pasokan semen curah GKN dan proyek smelter di Kalimantan Utara. Lalu penjualan semen ramah lingkungan pada tahun 2024 diharapkan meningkat untuk semen curah, semen slag, dan semen hidrolis serta semen kantong setelah mendapatkan SNI baru. Ini untuk semen yang ramah lingkungan ya. Semen gerobokan ini baru diakuisisi mungkin kan untuk mempertahankan posisi yang kuat di pasar Jawa, khususnya Jawa Tengah ya. Jadi ada 1,5 juta ton pasokan dari gerobokan untuk efisiensi secara logistik. Untuk investasi di masa depan, Tepat tetap fokus dalam memperluas strategi keberlanjutan dan proses digitalisasi, otomisasi, khususnya pabrik semen dan gerobokan dan juga Maros ya, agar tetap perluas jejak perusahaan. Nah, bagaimana dengan kinerja keuangan serta valuasinya? Kita lihat pergerakan harga sahamnya ya secara 5 tahun. Pada tahun 2020 tinggi sekali, ini sempat di 20 ribuan. Cenderung turun ya, cenderung turun ke level 15.000 pada tahun 2021, 2022 turun ke sekitar 12.000, 2023 turun lagi ke 11.000, 2024 saat ini sekitar 8 ribuan, 1.600. Apakah ini murah? Ya kita lihat ya untuk analisa lebih lanjut. Nah ini pendapatan investment 2023 ya, total aset, total liabilitas, ekuitas, dan kas di dalam miliar dolar. Asetnya 29 triliun, total utangnya 8 triliun, ekuitasnya 20 triliun. Mereka memiliki kas sebesar 3 triliun ya, kasnya lumayan besar. PP-nya tahun 2023 ini 17,9 triliun dengan profit hampir 2 triliun. Jadi ini marginnya sekitar 10% ya. Return on equity-nya 9,3%, ya not bad lah ya. Rasio utang mereka kecil ya, masih di bawah 0,5. Cenderung meningkat secara aset, liabilitas juga meningkat ya, ekuitas meningkat, kasnya turun sedikit. Ini revenue dan pendapatan juga naik ya. DER-nya naik karena memang utangnya naik ya dari 6 triliun ke 8 triliun. Seperti itu untuk neraca dan juga rasionya. Nah ini untuk valuasinya bagaimana? Nah kita lihat dengan harga sekarang di 8.650 ya. Ini earning per share-nya saat ini di Rp530 per lembar. Jadi rutin bagikan dividen ya, Rp160 per lembarnya. Sebelumnya besar-besar ini dividennya 500, 500, 700. Ya, hanya di tahun 2023 yang turun ke 160 atau dividen payout rasionya 30%. Sebelumnya INTP selalu membagikan dividen di atas 100%. Jadi kalau Anda memburu dividen, investing ya. Jadi ini INTP termasuk yang cocok ya karena hampir seluruh labanya diberikan dalam bentuk dividen. Nah, untuk valuasinya dengan harga sekarang ini PI-nya masih 16,3 kali. Jadi masih hitungnya masih mahal ya. Kalau sudah 10 kali mungkin murah, tapi menunggu harga segitu sepertinya susah ya, karena ini sudah turun dari tadi 15.000, bahkan 20.000 ya, 12.000, ini sudah turun di 8.000. Secara PBV juga 1,52. Tapi untuk jangka panjang ini bagus karena banyak sentimen ya. Ada expand ke area timur, terus lagi memperkuat IKN ya. Mensuplai untuk IKN juga, bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Market cap-nya sekitar 31 triliun. Nah, kita bandingkan dengan semen Gresik ya. Semen Gresik secara market cap lebih gede memang. Kita lihat ini untuk pendapatannya ya tahun 2023 tadi cuma 17,9 triliun, tapi semen Gresik 38,6 triliun. Jadi dua kalinya ini ya, dua kalinya pendapatannya.
Nah, sayangnya laba bersihnya SMGR tidak dua kalinya INTP. INTP tadi hampir 2 triliun, SMGR juga 2 triliun. Jadi hanya selisih 200 miliar aja nih. Jadi secara margin masih besar INTP. INTP 10% lebih, sedangkan SMGR ini kecil ya, ini ya, berapa 1%, seperti itulah ya. Nah, jadi marginnya SMGR-nya rata-rata di 2, sekian triliun ya, dan cenderung turun ini. Kalau SMGR kan naik ya, naik dari 1,8 turun sebentar, terus naik 4,8 1,9. Jadi secara kinerja masih unggul INTP kalau menurut saya ya. Nah, kita lihat ini market cap-nya INTP 31 triliun, SMGR 43 triliun. Total aset memang SMGR jauh lebih besar ya, 41 triliun. Utangnya, nah SMGR banyak banget utangnya ini. Jadi 34 triliun utangnya. Lebih dari separohnya ya. Lebih dari apa? Hampir 1 kali lah. Sedangkan INTP ini 8 triliun. Ekuitasnya karena ini besar ya, ekuitasnya juga besar ya. Secara kas SMGR juga besar, bagus, 6,9 triliun. Tapi tidak cukup untuk membayar liabilitasnya. Nah, ini pendapatan tadi ya, 2 kalinya INTP, tapi secara profit hampir mirip. Ini menandakan bahwa INTP lebih efisien operasionalnya. Return on equity-nya ini INTP lebih unggul, utangnya juga lebih unggul INTP ya, lebih sedikit. Earning per share-nya lebih banyak, Rp530 per lembar. Dividen payout ratio-nya sebenarnya hampir sama ya, rata-rata membagikan dividen besar. Cuman di tahun ini INTP 30% saja, sedangkan SMGR ini 76%. R-nya lebih murah INTP, jadi secara PBV lebih murah SMGR. Belum sampai 1 kali ya, jadi kalau tertarik ke SMGR kan BUMN ya, bisa ngambil SMGR. Nah, bagaimana kesimpulannya? Permintaan semen cenderung meningkat ya, tadi 2-3% di 2024. Namun ada kecenderungan oversupply, mengingat kapasitasnya masih di atas permintaan. Takutnya akan menekan harga semen. Indosemen ini mempunyai brand yang kuat ya, dengan semen 3 rodanya. Nah, pasar INTP ini cenderung di area Jawa Barat, dan juga menambah semen gerobokan di Jawa Tengah ya, memperkuat area Jawa. Namun nanti juga akan buka mungkin di daerah timur ya, kayak Maros di segala ya. Ini untuk memangkas jarak distribusinya ya, agar lebih efisien. Pendapatan dan laba selama 5 tahun terakhir jika dibandingkan SMGR, ini pendapat INTP memang lebih kecil ya, namun margin labanya lebih besar, yaitu 11%, sedangkan SMGR ini sekitar 6%. Utang, kedua-duanya utangnya masih di bawah 1 kali sebenarnya, cuman utangnya SMGR memang lebih banyak. Dan juga sama-sama punya kas yang tebal ya, SMGR tadi 6 triliun, INTP 3 triliun. Namun secara valuasi SMGR ini PBV-nya rendah, namun PER-nya INTP lebih rendah. Harganya kurang lebih aja sebenarnya, valuasinya kurang lebih, jadi bisa cenderung ke SMGR atau INTP, tapi secara performan saya lebih milih INTP. Keduanya masih di harga wajar, kalau mau menunggu turun lagi silahkan ya, tapi memang ini untuk INTP harganya sudah turun jauh ya dari sebelumnya, dan untuk jangka panjang ini ada kemungkinan naik ya. Kalau menunggu diskon lagi kemungkinan akan lama, takutnya kehilangan momentum IKN ini ya. Bagi Anda dividen investing juga bagus, karena selalu di atas 100% membagikan dividen ya, untuk dividen payout ratio-nya. Hanya tahun ini yang lebih rendahnya 30%, tapi selalu membagikan dividen. Baik, itu aja kesimpulan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.